Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 dengan tema patogenesis karies sekunder. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Uzma dengan NIM 0403 1182 1260 04. Saya Kamila Fitriandani dengan NIM 0403 128212 6024. Saya masih Nabila Salsabil dengan NIM 0403 12821 26045. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai karies sekunder, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya karies sekunder itu apa sih? Karies sekunder merupakan lesi karies yang terdapat di dekat daerah yang telah direstorasi sebelumnya. Beberapa textbook juga menyebutkannya sebagai karies ejection to restoration and sealant atau CARS, karena lesi karies ini terlibat pada restorasi maupun sealant. Selain karies sekunder, karies ini juga biasa disebut dengan karies recurrent karena lesi karies terletak di tepi tumpatan yang telah direstorasi sebelumnya. Pada pemeriksaan diagnostik, lesi karies sekunder ini terlihat segaris jaringan yang telah mengalami proses demineralisasi di sepanjang dinding kavitas. Garis ini disebut juga dengan wall lesion atau dinding lesi, yang salah satu penyebabnya merupakan kebocoran mikro. Selanjutnya, etiologi karies sekunder. Karies sekunder terjadi pada pertemuan restorasi dan gigi dan dapat berkembang di bawah restorasi. Kondisi ini biasanya menunjukkan adanya kebocoran mikro bersama dengan kondisi lain yang mendukung perkembangan karies, yaitu host, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Kebocoran mikro adalah pergerakan bakteri seperti bakteri, cairan mulut, bahkan ion ke dalam celah yang berisi cairan atau cacat struktural yang terjadi secara alami atau antara restorasi dan gigi. Penyebab utama karies rekuren secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, antara lain outer lesion dan wall lesion. Nah, outer lesion ini lesi karies permukaan gigi yang tidak berkontak dengan restorasi. Sedangkan wall lesion yaitu lesi karies yang terbentuk akibat perembesan saliva yang mengandung bakteri penyebab karies, terutama Streptococcus mutant. Faktor predisposisi karies rekuren adalah kebocoran mikro yang disebabkan oleh penyusutan polimerisasi, terutama pada resin komposit yang menyebabkan gaya kontraksi memisahkan ikatan antara dinding kavitas dengan bahan restorasi yang berlanjut kepada kerusakan marginal dan kebocoran mikro. Selanjutnya adalah gambaran klinis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karies sekunder merupakan lesi karies yang terdapat di dekat daerah yang telah direstorasi sebelumnya. Nah, untuk gambaran klinisnya sendiri, lesi karies ini digambarkan sebagai karies yang menyebar di bawah, di tepi tumpatan, ataupun marginal gingiva restorasi karies primer, yang salah satu penyebabnya adalah dari akumulasi debris akibat ketidaksempurnaan restorasi pada tahap preparasi kavitas.
Adapun penyebab dari karies sekunder yaitu kegagalan restorasi resin komposit yang menyebabkan kebocoran dari resin komposit. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, perbedaan masing-masing koefisien thermal ekspansi di antara resin komposit, dentin, dan juga enamel. Yang kedua, penggunaan oklusi dan pengunyahan yang normal. Yang ketiga, ada kesulitan karena kelembaban, mikroflora yang ada, dan lingkungan mulut yang bersifat asam. Selanjutnya, adanya microleakage yang merupakan suatu celah berukuran mikro antara bahan restorasi dengan struktur gigi, sehingga margin restorasi terbuka. Lalu, ada adaptasi yang buruk yang menyebabkan masuknya cairan oral, bakteri, maupun toksin, sehingga menyebabkan karies sekunder. Menurut Miller, Black, dan William, proses karies gigi terjadi karena adanya asam yang terbentuk dari gula yang diragikan oleh bakteri yang ada dalam plak. Selain menghasilkan asam, fermentasi gula juga menghasilkan dekstran yang akan melekatkan asam yang terbentuk pada permukaan gigi. Asam dan dekstran yang terbentuk pada konsumsi gula satu kali hanya sedikit, tetapi pada konsumsi gula yang berkali-kali akan terjadi pembentukan asam dan dekstran yang berkali-kali juga. Hal ini akan menyebabkan derajat keasaman atau pH plak turun menjadi kurang lebih 5. Pada pH 5 ini, kristal hidroksiapatit yang awalnya stabil menjadi reaktif terhadap asam. Asam yang masuk akan melarutkan kristal-kristal hidroksiapatit yang ada di sana melalui suatu reaksi kimia yang disebut sebagai reaksi demineralisasi. Pada karies sekunder sendiri, bakteri Lactobacillus acidophilus merupakan mikroorganisme pertama yang hadir dalam karies sekunder. Lactobacillus acidophilus mampu memproduksi asam organik yang menyebabkan penurunan pH mulut secara drastis, kemudian membentuk koloni lapisan awal plak dan perlekatan bakteri. Perlekatan bakteri Lactobacillus acidophilus dapat menyebabkan kegagalan tumpatan gigi, sehingga menyebabkan karies sekunder. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.